Ada hal-hal dalam hidup yang tidak tumbuh cepat, tidak berbunga di saat yang sama seperti yang lain. Malam ini ada sebuah dongeng tentang sesuatu yang tampak tertinggal, namun diam-diam sedang menunggu waktunya sendiri. Mari kita masuk ke ceritanya pelan-pelan. Di sebuah lembah yang jarang dilewati orang, tumbuh banyak pohon buah. Sebagian masih muda, batangnya ramping, daunnya hijau terang. Setiap musim, mereka berbunga serempak dan berbuah lebat. Buah-buah itu jatuh ke tanah, dipungut para pejalan, lalu habis dalam waktu singkat. Di tepi lembah, agak jauh dari kumpulan itu, berdiri satu pohon tua. Batangnya besar dan kasar, kulitnya retak-retak, daunnya tidak selebat pohon lain. Dari kejauhan, ia tampak seperti pohon yang sudah terlalu lama bertahan. Sudah bertahun-tahun pohon itu tidak pernah berbuah. Setiap musim berbunga tiba, angin membawa serbuk sari melewati dahannya, tapi tak pernah ada bunga yang bertahan lama. Kadang muncul kuncup kecil, lalu gugur sebelum sempat mekar. Pohon-pohon muda sering berbisik saat angin sore datang. Pohon itu sudah habis masanya, kata salah satu. Batangnya terlalu tua, sahut yang lain. Tak ada yang menunggu buah darinya lagi. Pohon tua itu diam saja. Akarnya tetap menjalar ke dalam tanah, mencari air di lapisan yang lebih dalam. Setiap malam, ia mendengar suara buah jatuh dari pohon-pohon muda. Lalu langkah kaki orang-orang yang datang dan pergi. Suatu tahun, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Tanah mengeras, sungai kecil di lembah menyusut. Pohon-pohon muda mulai meranggas. Daun mereka menguning lebih cepat. Bunga rontok sebelum sempat berkembang. Orang-orang jarang datang ke lembah itu. Tak ada buah yang bisa dipetik. Di tengah kemarau yang panjang itu, pohon tua tetap berdiri. Daunnya memang tidak banyak, tapi masih hijau. Akarnya yang dalam menemukan sisa air yang tak terjangkau pohon lain. Saat hujan pertama akhirnya turun, tidak deras, hanya rintik pelan. Sesuatu terjadi. Di dahan pohon tua muncul bunga kecil. Tidak banyak, tidak mencolok, namun bunga-bunga itu bertahan. Hari berganti hari, bunga itu perlahan berubah menjadi buah. Tidak besar, tidak pula mengilap,
Warnanya sederhana, jumlahnya sedikit. Ketika orang-orang kembali melewati lembah, mereka melihat buah itu tergantung rendah. Pohon ini berbuah, bukankah ia selalu kosong? Buah itu dipetik satu persatu. Rasanya manis, tidak tajam, tidak cepat hilang di lidah. Ada rasa tenang yang tertinggal setelahnya. Pohon-pohon muda kembali berbunga pada musim berikutnya. Namun kini, setiap kali angin bertiup, mereka tidak lagi berbisik seperti dulu. Pohon tua tetap di tempatnya. Ia tidak berbuah setiap musim, tapi ketika ia berbuah, buahnya selalu ditunggu. Dan lembah itu kembali sunyi, menyimpan cerita tentang sesuatu yang tidak pernah tergesa untuk tiba. Baiklah, kita masuk ke dongeng kedua. Lentera yang tetap menyala di ujung dermaga. Di sebuah kampung pesisir yang kecil, ada sebuah dermaga kayu yang menjorok jauh ke laut. Dermaga itu sudah tua, beberapa papan mulai retak, dan setiap kali ombak pasang, air laut menyentuh bagian bawahnya. Di ujung dermaga itu berdiri sebuah lentera besi tua. Cahayanya tidak terang, bahkan dari kejauhan. Ia sering kalah oleh lampu-lampu perahu modern. Namun setiap malam, lentera itu selalu dinyalakan. Orang-orang kampung jarang memperhatikannya. Mereka lebih sibuk dengan jaring, hasil tangkapan, dan angin laut yang kadang tak bersahabat. Hanya seorang lelaki tua bernama Sagara yang rutin datang ke sana. Setiap senja, ia berjalan perlahan membawa minyak lentera, membersihkan kaca yang mulai buram, lalu menyalakan api kecil di dalamnya. Tak ada yang pernah memintanya melakukan itu. Suatu malam, seorang anak kecil menghampirinya. "Kakek," tanya anak itu, "kenapa lentera itu selalu dinyalakan? Sekarang kapal sudah pakai lampu sendiri." Kakek Sagara tersenyum. Tangannya tetap sibuk memutar sumbu. "Dulu," katanya pelan, "aku pernah pulang dengan perahu kecil, sendirian. Dan saat laut gelap dan angin salah arah." Anak itu duduk di sampingnya mendengarkan. "Dari jauh," lanjut kakek Sagara, "aku melihat cahaya kecil ini. Tidak terang, tidak juga besar, tapi cukup untuk membuatku tahu kemana harus mendayung." Anak itu menatap lentera yang berkelip pelan. "Malam ini mungkin tidak ada yang melihatnya,"
kata anak itu. "Tidak apa-apa," jawab kakek Sagara. "Lentera tidak memilih siapa yang membutuhkannya." Angin laut bertiup pelan. Api di dalam lentera bergoyang, tapi tidak padam. Malam itu, kakek Sagara pulang lebih awal, namun lentera tetap menyala di ujung dermaga, menemani laut yang tenang. Dan di kejauhan, sebuah perahu kecil bergerak perlahan, mengikuti cahaya yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Mungkin dalam hidup, tidak semua hal harus terlihat besar untuk menjadi berarti. Ada langkah-langkah kecil yang jarang diperhatikan, pilihan-pilihan sederhana yang tak pernah disorot, namun diam-diam tetap dilakukan meski tak ada yang meminta. Seperti perjalanan yang terus dilanjutkan meski tujuan belum sepenuhnya jelas, atau cahaya kecil yang tetap dijaga meski malam terasa sepi dan sunyi. Tidak semua yang kita lakukan hari ini langsung terlihat hasilnya, namun seringkali yang membuat seseorang bisa bertahan bukanlah sesuatu yang besar, melainkan sesuatu yang cukup. Cukup untuk melangkah satu kali lagi, cukup untuk tidak berhenti malam ini. Dan jika hari ini terasa lelah, biarkan cerita-cerita itu beristirahat bersamamu. Tak perlu dipikirkan terlalu jauh, tak perlu disimpulkan apa-apa. Sekarang, kamu boleh berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan membiarkan tidur datang dengan tenang. Selamat beristirahat.